Halo, selamat siang, Lutfi. Hmm, Halo, Lutfi, udah dengar suara Miss atau belum nih? udah Sudah, oke, thank you, Lutfi. Suaranya Lutfi juga sudah kedengeran di tempat Miss. Gimana kabarnya, Lutfi? nggak baik Baik, sehat ya, Lutfi ya? Sudah sehat kembali, ya. Lutfi? Alhamdulillah ya. Kemarin sepertinya Lutfi minggu lalu sedang kurang enak badan ya? Ya. Iya, sekarang sudah sembuh lagi. Udah minum obat belum tadi, Lutfi? Hmm? Udah minum obat? Dari udah sembuh Oh, udah sembuh. Udah sembuh banget ya. Oke, mantap Lutfi. Udah makan siang belum tadi Lutfi? ini Oh, lagi makan siang. Makan siang sama apa tuh Lutfi? tentang. Sama kentang? Nggak sama nasi? Hmm? Sama nasi juga nggak? Atau kentang aja? Ya. Sama nasi juga ya? Ya. Oke. Dimasakin sama siapa makanannya? Ikhlas. Oh, oke Lutfi. Nah, boleh sambil makan dulu Lutfi nih. Sambil Miss mau siapin materinya ya. Nih, Miss mau share screen dulu. Oke, udah kelihatan belum nih Lutfi share screen dari Miss? Udah. Udah, oke. Thank you Lutfi. Kita tunggu dulu ya. Ini masih on proses. Nah, ini dia. Kita akan membahas tentang, oke, ini. Next conditional statement. Oke. Kemudian metodenya. Nah, ini terlalu banyak. Kita close dulu aja tabnya. Lutfi hari ini libur sekolah atau berangkat sekolah tadi? Ikut Libur. Dari hari apa liburnya Lutfi? kemarin. Dari Kamis ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, libur panjang dong. Lutfi di rumah aja atau main-main juga? Wisata? Di rumah aja sih. Di rumah aja ya. Terus agendanya Lutfi apa tuh? Udah ada rencana Lutfi? Apa? Udah ada planning? Udah ada rencana belum? Liburannya, kegiatannya mau Gak ada. diisi apa aja? Oh, belum ada. Mau istirahat aja berarti. Gak ada sih. Oke. Lutfi biasanya sukanya apa aja sih? Main game ya? Lutfi ini ya, Lutfi sepertinya Ya. suka main game horor, betul Lutfi? Kalau bukan gamer ya. Ya. Iya. Terus apa lagi? Lutfi ternyata suka ini ya, mendengarkan musik ya. Biasanya musik apa Lutfi yang sering Lutfi dengerin? Apa? Lutfi apakah suka mendengarkan musik? Suka aja tapi jarang-jarang. Oh, suka Aku aja lebih Lutfi suka juga. yang Mm-mm. apa? Enggak tahu aku. Kalau musiknya lebih suka yang namanya Summer gitu. Oh, oke. Summer. Summer, musik summer gitu Lutfi. Enggak sih. Apa? Coba lihat di Spotify. Oh, Spotify. Summer apa artisnya itu hal kali. Oh, oke. Pakai Spotify ya. Berarti Lutfi terbiasa pakai Spotify ya kalau dengerin musik ya. Ya. Oke. Sama dong. Biasanya juga dengerin musiknya di Spotify. Oke, mantap Lutfi. Ini share screen dari Miss, judulnya Next Conditional Statement. Sudah nampak Lutfi? Udah. Dah ya. Next conditional statement itu yang akan kita bahas materi hari ini, Lutfi. Apa sih next conditional statement? Ya, jadi nanti kita akan bahas tentang if else itu, Lutfi ya. Jadi ada condition-condition di sini. Kita coba lihat dulu Udah ya. MTK kan? Enggak, Oke. enggak. Iya, kita lanjut lagi ya. Jadi di sini ada beberapa rekomendasi. Jadi misalnya ya, Lutfi membuat sebuah aplikasi kepada customer ya. Customer biasanya ini contohnya apa ya? Bakery. Lutfi sudah pernah ke toko roti atau belum? Udah. Sudah. Lutfi suka kue? Suka tapi Heeh. lebih suka yang apa?
Yang krimnya lebih dikit. Oh, yang krimnya dikit ya, yang nggak terlalu manis gitu ya, Lutfi ya sukanya ya. Oke, berarti bukan yang cake ada krim-krimnya banget gitu ya, tapi lebih cake yang soft gitu. Oke, good Lutfi. Kalau Nah, krim, kalau kayak apa? Krim rasanya kayak makan sabun ya Allah. rasanya kayak makan sabun. Lutfi udah pernah makan krim yang rasa apa waktu itu? Kok kayak sabun? Eh, Terlalu, Warna putih kayak foamnya Oh, sabun gitu. kayak foamnya sabun gitu ya. Mungkin rasa vanilla mungkin ya. Oh, itu mungkin kayak sejenis roti tawar gitu gak, Lutfi? Bukan roti tawar, roti apa? Roti tar gitu gak sih, Lutfi? Roti Ya, tar, ya, roti tar terus yang banyak krimnya gitu ya. Kalau Lutfi udah pernah banyak. belum? Yang banyak buahnya, udah pernah coba? Nggak suka buah, jadi aku lebih suka yang banyak coklatnya. Yang banyak coklatnya. Oh, berarti lebih ke coklat cake ya. Oke, Lutfi. Nah, misalnya nih, Lutfi sedang berkunjung ke bakery, ke sebuah bakery. Kemudian, ya, ke toko roti. Lutfi memilih tuh makanan-makanannya ya, kue-kuenya yang mau Lutfi pilih. Nah, di sana aplikasinya itu disiapkan untuk customer. Nah, Lutfi posisinya di situ menggunakan aplikasinya ya, menggunakan aplikasi yang ada di toko roti itu. Nah, ternyata mereka memiliki beberapa pertanyaan nih untuk pertanyaan untuk customer. Nah, contohnya ini, kategorinya apa yang disuka? Apakah dairy products? Misalnya seperti itu ya. Jika iya, maka dia akan masuk ke rekomendasi yang di sebelah kiri ini, Eco Farm. Namun jika tidak, ada pertanyaan lagi. Nah, kategorinya apakah dairy products with not farm? Nah, ini contohnya My Village. Nah, ini contoh judul-judulnya ya. Jadi misalnya nih, ditanyain dulu, Lutfi, apakah Lutfi suka susu, roti yang mengandung susu? Ya, Iya, jika iya, maka aplikasinya akan merekomendasikan roti-roti yang ada kadar susunya, ya, yang mengandung susu. Tapi kalau Lutfi tidak suka dengan susu, maka Lutfi akan direkomendasikan sama aplikasinya roti-roti yang tidak mengandung susu. Nah, itu contoh aplikasinya nanti seperti itu, Lutfi. Jadi bisa merekomendasikan kita untuk memilih roti-roti yang disuka gitu. Contohnya tadi Lutfi tidak suka krim ya. Jadi nanti aplikasinya akan otomatis merekomendasikan menampilkan roti-roti yang tidak mengandung krim terlalu banyak tadi seperti yang Lutfi suka tadi. kalau roti yang nggak ada rotinya, Roti nggak ada rotinya tuh yang gimana Lutfi? nggak tahu. Mungkin isinya coklat semua. Ya, Roti yang nggak ada rotinya. Lutfi udah pernah makan roti nggak ada rotinya? nggak Nggak ya? angin. Angin. Rotinya angin nih. Miss bawa roti nih, tapi Ya, nggak kelihatan. Oke, lanjut lagi. Berikutnya di sini itu ada kategorinya. Apakah bread, apakah roti atau tidak gitu kan? Iya, kalau iya maka dia merekomendasikan Uncle Nick Bakery. Nah, ini Uncle Nick Bakery. Ternyata ada rekomendasi yang kedua. Bread Factory Bakery gitu ya. Jadi banyak sekali rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh sebuah aplikasinya. Nah, itu yang kita nanti pakai if else itu. Namanya conditional statement, Lutfi. Oke, lanjut ya. Berikutnya, ini tadi untuk penulisan kodenya, Lutfi. Jadi, ketika Lutfi memiliki rekomendasi-rekomendasi ya, kita bisa masukkan ke dalam sebuah condition. If ini Lutfi. Nah, jika Lutfi suka susu, maka dia akan merekomendasikan susu, roti yang mengandung susu. Jika Lutfi tidak suka roti yang mengandung susu, maka program akan merekomendasikan roti-roti yang tidak mengandung susu, gitu. Dan seterusnya ya, sesuai sama yang Lutfi inginkan tadi. Ada beberapa opsi ya. Kita lanjut lagi. Berikutnya, kita akan review ya, review sedikit nih. Nah, ini kemarin ada logical type. Logical type, ada greater than, kemudian ada apa lagi, Lutfi? less than, Less than, kemudian equal.
equal, lalu not equal, not equal, kemudian less than less or than equal, or equal, lalu ada greater than greater than equal. or equal. Oke, good job Lutfi. Itu merupakan symbological expression ya. Kita lanjutkan lagi berikutnya. Nah, ini dia. Jadi ini ada sebuah condition ya nantinya. Ada value-value. Apakah satu sama dengan dua, Lutfi? Nah, Tidak. Kalau tidak berarti false di sini. Betul ya. Kemudian, apakah itu sama dengan satu ditambah satu? dua, Betul ya. Betul. Maka true nilainya. Nah ini, dan lain sebagainya. Contohnya ini Lutfi. Apakah hello, ya, yang pertama ini, kenapa nilainya hello tidak sama dengan hello? Kenapa di sini kapital. true? Iya, pinter Lutfi tahu ya. Karena di sini huruf kapital dan di sini huruf kecil. Nah, itu dia untuk perbedaannya ya. Sampai sini, apakah Lutfi bisa memahami true and Ya, false? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan lagi. Step berikutnya. Nah, ini ada logical and dan or. Lutfi masih ingat perbedaan antara and dan juga or kemarin? oh, Kalau and, misalnya, Lutfi punya nilai true and true, maka nilainya akan true. Tapi kalau salah satunya false ya, true and false atau false and true, maka nilainya akan false. Nah, ini berbeda dengan or. Kalau salah satunya sudah true, maka dia akan bernilai true. Misalnya, true or false, maka nilainya akan true. Lalu false or true, nilainya juga akan berakhir true. Nih, apakah sudah bisa dipahami perbedaan N sama OR, Lutfi? N dan OR, apa perbedaannya? Coba kita bahas lagi ya. N dan OR. N itu akan bernilai true. Kita coret-coret di sini saja ya. True, N, ya, N, true. Hasilnya apa nih, Lutfi? true and true, True. Hasilnya true, true, betul. Kemudian true, N, and false. Hasilnya apa nih, Lutfi? True and false. false, Iya, pinter Lutfi. False. Nah, ini kalau untuk N ya. Kemudian kalau untuk OR. Nah, sekarang kebalikannya ya. Kalau OR. True or false. Hasilnya apa, Lutfi? True or false? true, True, betul. Kemudian, ya, ini perbedaannya, Lutfi, ya. Jadi kalau N, salah satunya false, maka bernilai false. Tapi kalau or ya, salah satunya false, salah satunya true. Nah, ini maka dia akan bernilai true. Oke, berarti Lucy sudah tahu ya perbedaan antara and dan juga or. Kita lanjut lagi berikutnya. Nah, ini untuk step berikutnya. Nah, ini contohnya Lutfi. Jadi misalnya nih, apakah yes sama dengan yes? Yes sama dengan yes? True or uh, false? yes, Yes, true ya. Berarti true ya. Nilai pertama true. Kemudian and, nah ini dia. Apakah tiga lebih dari dua, Lutfi? mm-mm, Iya, berarti true juga ya. Nah, karena true and true, maka nilai akhirnya juga true true, di sini. Gitu ya penerapannya ya. Oke, kita bahas satu lagi supaya Lutfi lebih paham ya. Apakah satu lebih dari dua, Lutfi? nah, Tidak ya, berarti false. Betul. Kemudian, apakah tiga lebih dari dua? ya, Iya, berarti true. Nah, kalau kita menemukan seperti ini, false or true, maka nilai akhirnya akan bernilai. uh, apa, Jika ada false or true, ya, maka nilai akhirnya akan bernilai oh, true,
True, iya betul Lutfi. Nah itu kalau salah satunya true, maka akan bernilai true. Itu kalau or ya, or. Lanjut lagi, step berikutnya kita bahas tentang condition ya. Misalnya nih, is the logical expression is true? Jika iya, ya, maka dia akan execute action A, ya, action A. Namun jika tidak, maka dia akan execute action B. Ini contohnya, ketika Lutfi ditanyai, apakah Lutfi suka roti yang ada krimnya? Jika jawabannya ya, maka dia akan merekomendasikan roti-roti yang ada krimnya. Namun jika Lutfi karena tidak suka krim tadi ya, Lutfi memilih yang no. Maka dia akan merekomendasikan roti-roti yang tidak ada krimnya. Nah, ini contohnya seperti itu Lutfi. Untuk penggunaan dari condition ya, yes or no itu tadi. Oke. Nah, untuk penulisan kodenya Lutfi. Jadi nanti Lutfi bisa menggunakan if dan else. Nah, ini ada penulisan if yang pertama. If expression is true, ya, kalau Lutfi suka roti coklat gitu, maka dia akan merekomendasikan roti-roti coklatnya macam-macamnya apa saja. Misalnya roti brownies coklat, terus habis itu ada roti cake coklat kayak gitu-gitu ya. Nah, jenis-jenisnya disebutkan di sini. Roti isi coklat nih, roti donat coklat misalnya seperti itu. Jadi banyak sekali rekomendasinya. Kemudian, nah kalau yang kedua yang di sebelah kanan ini Lutfi, itu ada if ya. If expression is true, kalau Lutfi suka roti coklat, maka dia akan merekomendasikan donat coklat misalnya. Kemudian else, jika Lutfi tidak suka roti coklat, maka dia akan merekomendasikan Lutfi roti-roti yang tidak mengandung coklat. Nah, contohnya seperti itu ya, penggunaan if dan else. Berarti kalau di sini Lutfi masuknya yang condition yang berapa? Yang pertama apa yang kedua? Yang Apa? pertama ya, Lutfi. Tadi kalau if Lutfi suka coklat, maka dia merekomendasikan roti-roti yang ada coklatnya. Berarti masuk ke condition yang pertama ya, Lutfi ya. Bentar, Iya. bentar. Oke, oke, Lutfi. Miss tunggu ya. Oke. Oke, Lutfi apakah sudah kembali? Ah, Oke, sudah ya. Sudah kembali ya, kita lanjut lagi Lutfi. Nah, berikutnya di sini ada if dan else. Kemudian terdapat spasinya Lutfi di sini. Ada indentasi, kita sebut dengan indentasi ya. Kenapa penulisannya seperti ini? Nih, ada indentasinya Lutfi. Ini ketentuan penulisannya ya. Jadi ada titik dua di samping if ya, setelah ada conditionnya kita tambahkan titik dua di akhir. Kemudian ada condition satu. Berarti ada indentasi satu. Lalu ada else, ada indentasinya juga. Nah, ini untuk conditional statement, penulisan kodenya nanti akan seperti ini, Lutfi. Oke, sampai sampai sini apakah ada yang mau Lutfi tanyain dulu sebelum kita lanjutkan? Mm-mm. Apakah ada yang mau ditanyain sama Lutfi? nggak tahu. Nggak ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut lagi ya, Lutfi ya. Nah, ini untuk next conditional tadi. Oke, contoh yang pertama nih ya, kita bahas dulu. Jadi di sebuah perusahaan nih, ada keterangannya ya. Create and coba Lutfi baca ininya ya, soalnya deh. Lutfi boleh bantu baca soal di sini. Mana? Oke, Mana? yang di sini udah kelihatan belum Lutfi? Create Udah. an algorithm itu ya, coba Lutfi boleh bantu baca ya. Create an Tas. Mm-mm. algorithm for printing recommendation for fruit and vegetables. For those who want seedless fruit, print pineapples. For other, print apples. For those who want seasonal vegetables, print broccoli. For others, print potato.
Oke, maksudnya apa nih Lutfi? Pinter ya Lutfi ya, udah lancar ya baca bahasa Inggrisnya. Oke, jadi di sini Lutfi diminta untuk membuat sebuah algoritma yang Awan. mana dia akan merekomendasikan buah-buahan dan sayuran ya, vegetables and fruits. Kemudian for those who want seedless fruit, oke, Bak, ya, who want seedless fruit artinya apa Lutfi? Yang tidak banyak bijinya ya. Kemudian print pineapples, maka dia akan merekomendasikan pineapples. Buah apa itu pineapple, Lutfi? nanas. Nanas, ya rupanya SpongeBob ya. Lanjut lagi. For others, print apples. Nah, jadi selain itu, ya, yang ada bijinya berarti dia akan merekomendasikan buah apel. Lalu, for those who want seasonal vegetables, print broccoli. Berarti kalau ada yang ingin sayuran seasonal, musiman ya, maka dia akan merekomendasikan brokoli. For other, print potatoes. Nah, selain itu, dia akan merekomendasikan potatoes ya. Potatoes tadi apa Lutfi? Yang sedang Lutfi makan nih. Hmm. Iya, tadi Lutfi makan potatoes ya. Oke, lanjut lagi Lutfi. Berikutnya di sini. Nah, ini ada algoritmanya Lutfi ya. Algoritma adalah proses. Nah, prosesnya, alurnya seperti ini. Jadi yang pertama, kategorinya apa ini di sini Lutfi? Kategori yang pertama. Kategori fruit, Ya, kemudian kategori yang kedua, uh, vegetables. vegetables. Betul, ada dua kategori ya. Ada buah dan juga sayuran. Kemudian, jika Lutfi memilih sayuran atau buah nih di sini. Buah. Buah, oke, berarti kita pilih yang ini ya, Lutfi ya. Kemudian ditanyain lagi nih sama aplikasinya. Which seedless? Apakah Lutfi mau buah yang ada bijinya atau kurang bijinya dikit? Bijinya dikit. Ada. Yang tidak ada bijinya ya. Ada. Oh, yang ada bijinya ya. Oke. Berarti yang ada, pilih yang mana, Lutfi? Yang yes atau yang no? Kalau pertanyaannya Yes. seperti ini. Yes or no? Seedless? Yes. Seedless itu apa? Tanpa biji. Seedless. Oke. Yes ya. Kalau seedless itu tanpa biji. Tidak ada bijinya, Lutfi. Kurang. Bijinya sedikit gitu. Bahkan tidak ada bijinya. Berarti kalau Lutfi memilih yang ada bijinya, kita pilih yang no ini, Lutfi. Nah, kemudian rekomendasinya apa di sini Lutfi? Buahnya? Oh, Iya, buah apple ya. Apple adalah rekomendasinya jika Lutfi memilih yang tidak seedless ya. Not seedless berarti ada 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 bijinya gitu ya. Buah apel ada bijinya Lutfi ya. Lutfi sudah pernah makan buah apel di tengahnya itu ada bijinya nggak Lutfi? ada. Ada ya. Nah, itu yang dinamakan ada bijinya. Berarti bukan seedless, tapi seed aja ya. Dia mengandung biji gitu. Oke, lanjut lagi. Kalau pineapple, apakah dia ada bijinya, Lutfi? Nggak ada. Iya, nggak ada. Berarti kalau rekomendasinya yang suka biji, Terus nanamnya gimana? buah apple. Gimana, Lutfi? Terus nanamnya gimana? Nanamnya, oh ya, nanamnya gimana ya? Si ini pineapple ya, coba ini kita lihat buah nanas. Nanamnya kita pakai tunasnya itu loh, Lutfi. Nih ya, nanas. Tumbuhan nanas. Nih, tumbuhan nanas. Nah, coba kita searching ya. Lutfi penasaran kan? Tumbuhan nanas nih. Lutfi sudah pernah lihat belum? Pohon Belum. nanas. Belum? Nah, ini kita lihat. Jadi seperti dia itu ada di tengahnya gitu, Lutfi. Jadi kalau nanasnya tumbuh ya, dia berada di tengahnya nih, seperti ini. Tuh, ada di tengahnya ya. Ternyata seperti ini, Lutfi, tumbuhannya. Nanasnya ada di tengah, terus habis itu daunnya ada di samping-sampingnya. Jadi cara menanamnya kita pakai tunasnya itu, Lutfi. Nah, pakai Tunasnya tunasnya. dapat di Nih, coba kita lihat ya. Cara menanam buah nanas. Apakah menggunakan tunas? Kita lihat ya.
Nih, tunasnya seperti ini loh. Jadi kalau Lutfi lihat buah nanas yang masih utuh ya, belum dipotong-potong, masih ada tunasnya di bagian atas nih. Nah, itu yang dinamakan tunas Lutfi. Jadi kita bisa menanam tunasnya itu. Kita langsung tanam aja di pot yang ada tanahnya ya. Nah, jadinya kita langsung masukkan aja tuh bagian atasnya ketika mau ditanam. Contohnya seperti ini Lutfi. Tuh, ini kalau hidroponik ya. Jadi nanti pakai air. Kalau yang hidroponik ini pakai air. Kalau yang ini media tanamnya tanah. Lutfi sudah pernah lihat tunas nanas atau belum? Belum. Belum. Nah, coba nanti kalau pas Mama belanja nanas ya di rumah ya, lihat tunasnya nanas kayak gimana sih, Mama gitu ya, lihat. Nah, ini bagian atasnya nanas tuh ada tunasnya. Terus nanti kalau mau menanam kita pakai tunasnya itu. Jadi karena dia nggak punya biji ya, dia berkembang biaknya menggunakan tunas. Oke, lanjut lagi ya, Lutfi ya. Lutfi ternyata rasa ingin tahunya bagus ya. Oke, lanjut lagi. Kita ke materi. Jadi kalau pineapples dan apples. Kemudian kalau Lutfi nih. Tadi Lutfi kan memilih fruit ya. Sedangkan Miss memilih vegetables misalnya. Nah, ini karena Miss memilih vegetables, maka ada pertanyaan nanti di aplikasinya. Apakah seasonal? With seasonal? Miss sepertinya pengen yang tidak seasonal ya, biar tiap hari ada. Maka program akan merekomendasikan Miss sebuah sayuran. Apa itu? Sayuran apa Lutfi? Kalau Miss pilih yang tidak seasonal. Oh, Apakah potatoes atau brokoli yang tidak seasonal? buah naga. Buah naga. Lutfi yang tadi Lutfi makan apa? Vegetablesnya. Bang, Kentang, ya berarti potatoes ya. Nah kalau buah naga itu masuknya ke fruits. Buah naga, Lutfi apakah suka buah naga? enggak. Enggak, itu mirip sama sama nanas tadi ya, berada di tengah kayak gitu buah naga. Mirip-mirip pohonnya, tapi ada duri-durinya gitu. Kayak kaktus ya. Lanjut lagi berikutnya nih. Lutfi sukanya buah apa biasanya? Nangka. Nangka, wah enak tuh buah Semangka. nangka. Oh, semangka ya, semangka seger ya, semangka. Biasanya dibuat jus atau dimakan langsung, Makan. dimakan langsung ya, seger ya Lutfi ya semangka. Oke, kita lanjutkan lagi Lutfi. Nah ini, sekarang kita mau lanjutkan menulis kodenya. Nah setelah mengetahui strukturnya, kita lanjut untuk kodenya ya. Contohnya di sini ada apa saja Lutfi? Kodenya yang kita gunakan. If then else ya. If then else. Kalau suka buah, maka ada pertanyaan. Buah apa gitu ya? Apakah seasonal atau yang tidak seasonal misalnya gitu. Atau tadi, kalau Lutfi suka buah, apakah pilih yang seedless atau yang tidak seedless gitu kan? Nanti akan muncul rekomendasinya. Nah, penulisannya nanti akan seperti ini Lutfi. If expression one is true, maka kan ada condition di dalamnya. Jadi ada if else di dalam if else. Kalau ada if dan else, berarti terdapat berapa condition, Lutfi? If dan else. Dua. Hmm? Kalau ada if dan else, berarti ada dua condition. Bisa. Iya, kalau ada if dan else, berarti ada dua condition. Kalau ada tiga condition, jadinya seperti apa, Lutfi? If, elif, dan else ya. Kalau ada tiga condition berarti pakainya if, elif, dan else. Karena ada dua, berarti kita pakainya if dan else saja, Lutfi. Oke, kita lanjut lagi ya berikutnya. Karena di sini ada if dan else berarti ada dua condition. Ada dua condition di dalam condition. Nih, ada if di dalam if ya. Jadi Lutfi bisa tulis rekomendasinya menjadi seperti ini. Kita lanjutkan lagi untuk penulisannya. Nah, ini untuk case yang kedua. Ya, coba Lutfi boleh bantu baca soal yang kedua ya. Halo, Lutfi. Hmm? Boleh dibantu baca soal yang kedua ya, Hmm. yang tas itu. Oke? The Ya, upper boleh. program that overrided to it
dishes for meal. Mm-mm. If the customer enters breakfast, recommended porridge and the other if the customer or healthy meal, recommended case recommend grilled potato. Oke, cutlet with mashed potatoes itu ya. Ya, thank you Lutfi. Nah, jadi ya, di sini tugasnya Lutfi adalah menuliskan kodenya ya. Write a program that offers ready to eat this for meals. Nah, jadi ada sebuah aplikasi yang akan merekomendasikan berapa makanan tadi. Nah, kalau customer memilih breakfast, ya, breakfast itu apa Lutfi? Sarapan pagi ya, breakfast. Tadi Lutfi sarapan sama apa? Halo, Lutfi? Dengar suara Miss? Oh, Lutfi tadi pagi sarapan sama apa? hmm, kentang. Sama kentang. Nah ini artinya kalau sarapan berarti breakfast ya Lutfi ya. Breakfast nih, Lutfi pakai kentang tadi pagi. Terus habis itu aplikasinya akan merekomendasikan apa Lutfi? Nih kalau di sini. Kalau Lutfi memilih breakfast, aplikasinya akan merekomendasikan porridge. Porridge Oh ya, apa itu? bentar. Oke Lutfi. Porridge itu apa? Bubur. Iya, betul. Porridge itu adalah bubur. Nih, Lutfi apakah sering makan bubur? Pas pagi doang. Oh, pas pagi doang. Nah, biasanya kalau mau sarapan makan bubur itu ya. Nah, breakfastnya dia akan merekomendasikan bubur. Setelah itu, for other meals, the customer want to eat hearty meal. Ya, buat makan makan berat tuh, hearty meal gitu ya. Maka dia akan merekomendasikan pilaf. In other case, pilaf itu apa, Lutfi? Lutfi sudah tahu pilaf atau belum? Pilaf. Iya, pilaf. Pilaf itu apa Apa nih? ya? Nih, hidangan. Tuh, hidangan seperti makanan berat gitu, Lutfi. Nih ya, pilaf. Kita coba lihat. Nah, apa ini, Lutfi? Seperti nasi goreng ya, pilaf ya. Nih, Ya, nasi tapi pilaf. Mm-mm. warnanya lebih aneh. Iya, lebih banyak isinya mungkin ya, Lutfi ya. Jadi warnanya lebih banyak, colorful. Oke, itu untuk pilaf nih. Berarti kalau mau pilih makanan berat, dia rekomendasinya adalah pilaf ya. Kemudian, nih, rekomen in other case ya. Selain sarapan dan juga makan berat, maka dia akan merekomendasikan cutlet with mashed potatoes ya. Potongan kentang tadi, kentang-kentang dipotong-potong itu. Berarti untuk ngemil ya. Kalau kita pengen ngemil, dia merekomendasikan cutlet with mashed potatoes itu. Kayak itu ya Lutfi ya. Lanjut lagi. Untuk penulisan kodenya, nanti akan menjadi seperti ini Lutfi, contohnya. Jadi yang pertama, kita siapkan dulu variable meal. Kemudian kita gunakan fungsi input, lalu masukkan string. Di sini terdapat string meal ya. Jadi ada tanda petiknya. Kemudian fungsi lower digunakan untuk apa nih Lutfi? Apakah masih ingat Lutfi? Fungsi lower. Ah, lupa. Oke, fungsi low. Dari kata low, low itu apa? Membuat huruf menjadi huruf kecil semuanya. Ya, jadi yang kapital jadi huruf kecil, diubah semuanya. Jadi huruf kecil itu pakai lower ya, fungsi lower. Kemudian di sini ada if dan else. Berarti ada condition ya. Kalau makanannya dia pilih breakfast, maka dia akan merekomendasikan bubur. Kemudian kalau, nah ini tadi. Dia maka muncul lagi pertanyaan ya, meminta customer untuk memasukkan jawabannya. Apakah dia hearty meal? Nih, kalau jawabannya hearty meal, maka dia akan merekomendasikan pilaf. Namun, jika customer tidak memilih breakfast dan tidak memilih hearty meal, maka program akan merekomendasikan cutlet with mashed potatoes ya, potongan kentang gitu. Nah, ini untuk penulisan kodenya seperti ini, Lutfi. Ya, jadi yang kita bahas tadi, penulisannya akan menjadi seperti ini. Sampai sini apakah ada yang ingin Lutfi tanyain sama Miss sebelum kita mulai praktik? Ada?
Apakah ada yang ingin Lutfi tanyakan? Nggak ada sih. Nah, ada sih. Oke, kalau gitu kita lanjut untuk praktik ya, Lutfi ya. Tolong dibuka modul 2 lesson 2 Lutfi ya. Miss stop share dulu, gantian Lutfi yang share screen ya. Kita buka modul 2 lesson 2. Oke, ini share screen-nya udah on proses ya. Kita tunggu dulu. Oke, kita cari. Nah, ini masuk ke Algonova, username sama passwordnya Lutfi. Apakah masih ingat? Username password kita masukkan ya, Lutfi. Lupa. Kemudian, oke lupa ya. Kita coba cek dulu username passwordnya Lutfi. 7324 Lutfi. L-nya huruf kecil ya. L-nya huruf kecil nih, username-nya Lutfi. Lutfi L-nya huruf kecil. Lutfi. Kemudian passwordnya 7324. Oke, sudah 7324. Kita masuk ya pada modul kedua, lesson 2 Lutfi. Modul 2 lesson 2. Oke, sudah. Nah, ini muncul. Sepertinya bukan yang ini, Lutfi. Masuk ke modul 2 lesson 2 yang pertama ya. Lesson 2. Lesson 2 yang nomor 3 itu. Nah, ini dia yang ditanyakan. Oke, kita lanjut ya. Mark the true statement about conditional operator nih, Lutfi. There may be multiple correct answer ya. Tandai pernyataan yang benar tentang conditional operator. Di sini tadi pembahasannya tentang conditional operator. Jawabannya yang benar ada 3, Lutfi. Ya, clue-nya di sini jawaban yang benar ada 3. Lutfi boleh centang-centang yang menurut Lutfi benar ya. Kalau yang pertama itu menurut Lutfi benar atau salah? A nest Hmm, conditional operator can be used to optimize complex condition checks. Yes or no? Yes, oke, good. Kemudian, yang kedua, when programming a nest conditional operator, the previously studied rules for conditional construction are used. Benar ya? Saat kita menggunakan nest conditional operator, ya, previously studies itu yang pernah Lutfi pelajari kemarin ya, itu conditional construction itu digunakan. Kemudian yang ketiga, to program a nest conditional operator, special function word are used if elif else salah ya. Nah, ini salah. Kemudian yang terakhir, the idea of nest construction can be applied to a conditional operator. Nah, itu benar. Idea of nest construction can be applied to conditional operator. Oke, good, Lutfi. Next ya, nomor 2 ini untuk latihan mengetik sepertinya. Kita klik next, kemudian continue. Nah, ini untuk nomor 2, Lutfi bisa latihan untuk mengetik ya. Ada beberapa condition di sini. If meal sama dengan breakfast, and with sama dengan like, kemudian dia akan merekomendasikan porridge ya. Kalau memilih untuk sarapan, dia rekomendasinya adalah bubur. Kemudian kalau Lutfi memilih breakfast, tapi tidak like ya, artinya yang tidak ringan gitu. Berarti pilih yang scramble egg. Kemudian kalau jawabannya tidak breakfast ya, bukan breakfast, dia akan merekomendasikan pizza. Nih, Lutfi apakah suka pizza? kok. Suka. Oke, good Lutfi. Oke, lanjut lagi.
Good. X. Tanda petik, kemudian kurung tutup, lanjut baris berikutnya. Kemudian if, dan else. Oke, good. Ada print, ya. Oke, good Lutfi. Continue, ya, let's continue. Kita lanjut lagi. Latihan yang ketiga ya. Ini juga masih mengetik. Oke, forage, else, oke. Kemudian else, oke, good. Print bisa. Oke, mantap. Kita lanjut lagi. Nomor 4 ya. Sekarang nomor 4 nih. Fix the bugs in the program nih, Lutfi. Nomor 4 perintahnya adalah benerin kodenya yang masih error ya. Jadi bugs itu errornya. Jadi kita cek dulu Lutfi. Play dulu ya. Untuk mengecek kita coba play dulu programnya. Ada bad input di baris keberapa Lutfi? Keterangannya. Baris kedua ya. Baris kedua di sana Lutfi perlu menambahkan apa? Titik dua ya. Seharusnya di sini ada titik dua yang perlu Lutfi tambahkan. Oke, sudah kita tambahkan. Kalau sudah lanjut lagi. Nah, titik duanya tanpa spasi Lutfi. Jadi setelah penulisan yes itu ya, langsung titik dua. Setelah itu kita lanjutkan play lagi Lutfi. Apakah sudah bisa jalan programnya? Masih bad input. Nah, kita cek kembali Lutfi. Ternyata juga masih sama ya, masih kurang titik dua di baris keempat tuh. Selanjutnya, penulisan untuk else yang paling bawah ini, posisinya seharusnya dia sejajar dengan if yang di depan. Jadi, Lutfi bisa menghapus spasi yang ada di baris ke-8 ya. Bukan yang di sana, kategorinya udah bener tuh Lutfi, seperti tadi. Kategorinya posisinya ada di sebelah kanan ya. Nih, sejajar dengan if. Kemudian yang dihapus itu ini Lutfi, baris ke-8. Lutfi bisa hapus spasi yang ada di sini ya, ke sebelah kiri. Oke, spasinya dihapus, kemudian kita tambahkan else titik dua. Nah, itu kita tambahkan titik dua pada else ya. Titik dua. Kemudian print di sini juga kita hapus spasinya, Lutfi. Maju ke depan. Oh, Yang baris ke-9, maju ke depan ya. Sejajarnya di sini, Lutfi. Bukan di depan banget, tapi ke sini loh. Tuh, di sini ya. Spasinya ditambahkan 4, Lutfi. Nah, udah di situ. Stop. Sekarang masih kurang apa lagi? Nih, sepertinya masih kurang titik dua di sini. Lutfi bisa tambahkan titik dua ya. Titik dua. Sekarang kita coba play lagi. Play. Ada bad input di sana. Seharusnya apa, Lutfi? Print, ya. Seharusnya pada baris kelima ini Lutfi tambahkan spasi 4. Ditambahkan 4 spasi. Oke, langsung di tab bisa. Oke, mantap Lutfi. Sekarang kita play lagi. Masih ada bad input. Kenapa Lutfi? Nih, kita coba baca ya.
If kategori sama dengannya harusnya double atau satu, Lutfi? Kalau sama dengan operator double ya. Nah, sekarang udah bisa nih. Kita lanjut untuk masukkan inputannya. Apakah yes? Boleh diketikkan yes nih. Would you like promotional item? Yes or no? Yes, maka akan muncul apakah kategorinya sweets or others? Sweets. Ada yang typo nih. Lutfi, sweets. Oke, good. Enter. Gummy fruit for 200 coins. Oke, good job, Lutfi. Kalau sudah boleh dicentang. Masukkan lagi, lebih cepat. Would you like promotional item? Yes or no? Yes. Enter a category, sweets or others. Oke, good job Lutfi. Next level ya. Number five. Di sini tugasnya Lutfi adalah benerin kode programnya lagi ya. Sama seperti tadi. Untuk nomor 5, Lutfi di sini sudah terdapat kategori. Ya, kita coba play dulu Lutfi. Supaya Lutfi tahu yang error ada di nomor baris keberapa. Ada di baris 2. Tambahin sama dengan ya. Kemudian max price in. Nah, ini yang dimasukkan bilangan bulat atau string Lutfi. Kalau bilangan bulat, coba Lutfi cek dulu ya di sini. Nah, pada pertanyaan maximum price, ini angka atau string Lutfi? Maximum price nih yang diinputkan. Angka 50 itu ya. Berarti Lutfi bisa menambahkan fungsi int sebelum fungsi input. Coba Miss tuliskan contoh rekomendasi tulisannya ya. Di mana? Iya, tunggu sebentar Lutfi. Ini Miss sedang coba tuliskan contohnya. Udah kelihatan tempat Lutfi? Udah ya, taruhnya di sini Lutfi. Nih, Miss kasih garis warna biru. Itu yang INT. Dituliskan INT kurung buka. Kemudian kurung tutupnya ditaruh di paling akhir sini Lutfi. Kurung tutupnya ya, kita lengkapi. Di paling akhir Lutfi, itu di bawah malahan. Oke, sudah. Kemudian if-nya, Lutfi bisa hapus spasinya ini ya. Sejajar tadi sepertinya kelebihan spasi itu. Nah, udah. Oke, kita lanjutkan lagi Lutfi. Coba Lutfi perhatikan kode yang ada di bawah ini. Yang mana lagi yang masih kurang sesuai? Kita samakan yang dengan yang bawah Lutfi. If mark price tidak lebih dari sama dengan 100, udah bener ya. Baris 5, print, try, a salad mix, sudah benar juga. Kemudian else-nya. Nah ini di baris ke-6 Lutfi bisa tambahkan spasi sejumlah 4. Ya, 4 spasi. Kemudian baris ke-7 juga sama. Tambahkan 4 spasi. Baris ke-7 di tab, oke. Lutfi yang di baris ke-8 dibuka dulu biar kelihatan kodenya. Caranya Lutfi bisa klik yang ini. Nah, sekarang udah muncul ya. Else print how about a sweet potato. Sudah benar ya. Sekarang kita coba play lagi Lutfi. Pas sudah bisa berjalan kodenya. Category in a straight from garden section. Jawabannya apakah greens atau selain greens? Lutfi bisa tuliskan. Enter. Maximum price. Nah, ini nggak bisa kalau garis miring ya. Di play lagi Lutfi. Langsung dicentang aja untuk ngecek. Centang, kemudian dimasukkan. Oke, good job Lutfi. Next level ya, nomor 6 sekarang. Nomor 6 perintahnya adalah menuliskan kodenya. Kalau tadi benerin kodenya, sekarang kita membuatnya. Menggunakan kode seperti tadi, Lutfi. Yang pertama, kita siapin dulu nama variabelnya. Lutfi mau pakai nama variabel apa nih? Apakah answer? Penamaan variabelnya Lutfi bebas ya. Miss contohkan di sini untuk contoh kodenya Miss menggunakan variabel answer. Ya, yang pertama terdapat answer.
sebagai variabel. Kemudian, variable answer akan menyimpan sebuah pertanyaan menggunakan fungsi input ya, yang artinya meminta pengguna untuk memasukkan data. Lalu stringnya kita tambahkan di sana. Tulisannya apa, Lutfi? Nah, Lutfi bisa tulis Ini bisa bisa apa sendiri-sendiri gitu tulisannya. penulisannya sendiri-sendiri bagaimana, Lutfi maksudnya? Kayak Mm-mm. enggak, do you want to explore our top seller? Oh, harus sama seperti yang ini. Oh, Tuh, ya. Disamain seperti yang di sini biar bisa centang hijau tuh. Do you want to explore our top sellers? Yang boleh bebas itu yang answer tadi Lutfi, yang ini loh. Nih, misalnya Lutfi mau kasih nama variabelnya bukan answer bisa. Kalau mau praktek bisa Lutfi. Sellers, tanda tanya ya. Jangan lupa ada tanda tanyanya nih Lutfi. Nah, ini melatih ketelitian Lutfi juga. Oke, lanjut ya. Berikutnya kita tuliskan if answer sama dengan yes, titik dua, maka dia masuk ke kategori yang pertama nih. Kategori sama dengan input. Nah, ini meminta masukan lagi dari pengguna ya. Kategori sama dengan input. Kemudian stringnya kita tuliskan sama persis ya. Kategori of interest. Setelah itu ada titik duanya, jangan lupa. Lalu if kategori sama dengan food. Oke, lanjut lagi. Next. Milk 1 liter, koma, raisin cookies, raisin cookies, kemudian peaches, peachesnya, peachnya P-nya huruf kapital, Lutfi. Peach, ya, karena banyak jadi ada huruf S-nya, peach. Kemudian else, nih kita tuliskan. Oh, tunggu sebentar, Lutfi. Kita cek lagi ya, Lutfi ya. If answer sama dengan yes, maka kategori. Kemudian di sini kurang if ini, baris yang ini belum ada, Lutfi. If kategori sama dengan food itu. Nulisnya bukan di situ, Lutfi. Bukan di situ. Setelah ini, di enter aja dari situ. Oke, dari sini di enter. Dari baris ini. Nah, itu di enter, tulisnya di situ. Coba Lutfi cek. Nah, itu di enter. Enter bisa? Oke. Nah, ini kita ketikkan. If kategori sama dengan food, kategori sama dengan food, maka dia akan food. Itu dut. Food ya, kita tulis food. Kemudian dia akan print. Nah, ini dia akan print milk 1 liter. Oke, kemudian else titik dua. Dan print laundry detergent shoe brush. Oke, detergent. Oke, good. Shoe brush. Kemudian else titik dua. Ayo Lutfi, masih kurang else. Penulisan else-nya sebelum print ya. Penulisan else-nya di sini Lutfi. Di baris ke-8 itu. Else-nya. Nah ini di enter, diklik enter. Terus dihapus spasinya Lutfi. Jadi nulisnya pojok di sini. Ya, paling pojok. Lagi. Oh enggak, else yang atas sudah benar. Di sini Lutfi.
Coba Lutfi perhatikan. Ini ke kiri lagi. Ah, oke, mantap Lutfi. Lalu print penulisannya dia mundur lagi tuh, ya. Spasinya dihapus lagi Lutfi. Printnya, spasinya Lutfi hapus ya. Oke, good job Lutfi. Kita lanjutkan. Let us know if you change your mind. Tanda seru. Oke, good. Lanjut lagi ya. Sekarang kita tuliskan, do you want to explore our top sellers? Yes. Oke, good job Lutfi. Number seven nih. Yang nomor tujuh ya. Oke. Yang nomor tujuh. Ini Lutfi sudah cukup atau mau sekalian nomor tujuh? Cukup. Sudah cukup ya. Oke, mantap Lutfi. Nggak apa-apa. Ini kita lanjut next lagi. Hari ini tadi kita sudah belajar apa saja Lutfi? Uh, Mana? Yang menurut Lutfi paling paham nih, yang paling menarik menurut Lutfi yang mana? true false. Tentang if all, yang mana? If else maksudnya. If else ya. Oke, Ya, ya. If else tadi, contohnya apa tadi Lutfi? Kita merekomendasikan roti ya. Apakah ya. Lutfi suka roti dengan krim atau tidak gitu ya? Maka dia programnya akan merekomendasikan roti untuk Lutfi. Kemudian apakah Lutfi suka buah apa gitu ya? Apa yang Lutfi suka? Misalnya tadi Lutfi suka buah semangka. Nah, nanti dia akan merekomendasikan buah semangka programnya. Nah, itu yang sudah Lutfi pelajari hari ini. Oke, mantap Lutfi. Habis ini apakah ada yang ingin Lutfi tanyakan atau sampaikan sama Miss? Nggak ada. Nggak ada, belum ada. Oke, Lutfi, habis ini kegiatannya apa nih sore ini? Main game. Main game? Game apa tuh? For second. Oh, Di Roblox. di Roblox sama siapa nanti Lutfi? Sama teman-teman di... Temanku. Oh, Dua. ada teman online gitu? Atau teman sekolah? Sekolah. Teman sekolah ya. Terus Ya bikin juga channel. ada yang online sih. Ada yang online Namanya juga. Winter. Ah, ketemu gara-gara main Roblox. Ya, di For Oh, second. iya. Terus habis itu tukeran Discord nggak, Lutfi? Discord dia nggak punya. Oh, nggak punya. Lutfi punya Discord. Punya. Punya. Aktif ya di Discord, suka main bareng sama teman-teman sekalian ngaktifin Discord. Ya. Iya, mabar ya. Tapi lupa aku friend. Hmm? Biasanya itu cuma aku dapat temennya cuma dari grup grup Indonesia, Oh, kalau enggak grup For second. dapat grup dari Indonesia kalau nggak per second itu ya. Itu gamenya tentang apa sih Lutfi? Per second? Kayak kita itu jadi apa, jadi satu karakter yang Mm-mm. bisa dipilih-pilih tapi bayar gitu setiap karakternya. Oh, Itu setiap karakternya ada beberapa, kayak yang paling suka itu namanya Two Time. Dia kalau mati bisa hidup lagi, tapi syaratnya harus nusuk killernya selama 3 kali. oh gitu. Biasanya Lutfi pilih yang mana aja tuh karakternya? Two Time, Heeh. Two Time bisa apa, bisa tusuk. Terus itu apa itu Oke. namanya, Elliot bisa ngeheal. Terus apa lagi? Tusekar, Mm-mm. kalau Tusekar bisa kasih resisten ke orang lain. Tapi kita Oh, dapat slowness. banyak ya. Itu istilah-istilah game Roblox keren banget, Lutfi. Lalu biasanya main Iya, gamenya, mm-mm, mainnya apa aja? Selain itu ada lagi game yang Row Lutfi. Garden. Oh, tentang apa itu? Yang itu? Eh, jadi kayak buah-buahan gitu, jadi Mm-mm. petani. Buah-buahan jadi petani. Yang jadi petaninya Lutfi atau buah-buahannya? Pemainnya? Oh, Lutfi sama Jadi petani. pemainnya. Terus nanti ada rintangannya nggak Lutfi? Tapi kalau adanya itu kayak Mm-mm. nggak tahu kok bisa seru, nggak tahu kenapa, tapi kayak seru. Seru Padahal ya. cuma kayak Mm-mm. kita nanam, nunggu, Mm-mm. Hmm. nunggu kalau udah 100% bisa di harvest. Oke. Tak gitu doang, tapi kok bisa seru ya Allah. Tapi bisa seru ya, walaupun Kayaknya di gitu situ aja. ada pet pet gitu sih loh. Biasanya kalau yang itu
temennya ada yang online juga, Lutfi. Ya, banyak. Ada juga banyak ya, ramai. Itu bisa dilanjutin di hari-hari berikutnya gitu nggak, Lutfi? Bisa Apa bisa ya? Berarti ditinggal bisa ya, Lutfi ya. Terus biasanya Lutfi seringnya mainnya pas hari apa? Weekend aja tiap atau hari. tiap tiap hari main ya? Tiap hari dicek berarti. Ya, Nanam-nanam buah-buahan. Buah apa aja biasanya yang Lutfi tanam di situ? enggak nanam buat terus, tapi biasanya itu aku kalau kalau setiap 5 menit itu kan kayak sit stop itu Mm-mm. restock. Aku Hmm? lihat di situ ada apa aja. Oh, oke. Seru banget deh kayaknya Lutfi. Kapan-kapan deh Miss juga pengen main. Oke Lutfi, terima kasih banyak ya sudah hadir di lesson hari ini. Semoga sehat-sehat selalu, jangan sakit lagi. Kita ketemu lagi di next next lesson. Terima kasih Lutfi, sampai jumpa. Dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.